Dan per hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 10. Tanggal 10. Kapolseknya ini Ibtu Sujana ya. Iya. Ibtu Sujana itu dicopot dari jabatannya dan diganti ya. Kita harus dorong mau nggak mau bahwa Kapolres Indramayu AKBP Ari Setiawan Wibowo itu harus bertanggung jawab dengan adanya persoalan ini ya. Menurut lu pertanggungjawaban apa yang menurut lu konkret dari seorang Kapolres? Ya kalau mundur tentunya ya agak sulit lah untuk pejabat kita kan, karena budaya malunya nggak terdidik seperti Sudah di Jepang ada kemarin gitu kan. Ya kita staf ahli itu mundur. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rizky Zaki di konten OSS obrolan suka-suka. Kali ini sudah hadir bersama saya Panji Purnama, seorang penulis, seorang yang mengerti banyak tentang polisi mungkin. Betul gak, Ji? ya sedikit banyak lah. Sedikit banyak. Karena kalau di nasional tuh ada Indonesian Police Watch, kalau di sini ada Indramayu Police Watch ya. Kita mau membahas tentang isu yang lagi ramai di Indramayu ini, yaitu tentang dibebaskannya seorang pelaku pencurian ya oleh Polsek Cikedung. Pencurian di Desa Amis dibebaskan oleh Polsek Cikedung. Dan seorang pencuri itu diantar beramai-ramai oleh warga, tapi akhirnya dibebaskan. Itu yang mau kita bahas hari ini. Ada kontroversi apa di belakang itu? Kita mau tanya-tanya banyak pada Panji. Oke Ji, terima kasih udah datang Ji. Oke, thank you juga nih obrolan suka-suka. Ya, makasih udah udah datang. Dan pertanyaan pertama langsung aja Ji. Lu udah baca beritanya, lu juga posting di YouTube lu. Tapi gue belum sempet tonton karena baru banget posting ya kan. Opini lu. Pertanyaan pertama gue, dari kejadian ini, apakah menurut lo, sepengetahuan lo ini kejadian pertama atau? Sebenarnya kalau bisa kita melihat keadaan situasi yang sekarang ya, dari berbagai daerah itu kan kadangkala kepolisian disorot tuh oleh kinerjanya. Ya, oleh netizen gitu, oleh sebagian besar masyarakat. Ya tentunya ini bukan yang pertama kali yang terjadi di muka bumi ini kan, tentunya begitu. Ya, khususnya di Indonesia lah. Kalau di muka bumi. Mungkin kalau polisi di Afghanistan lebih bagus daripada di sini gitu. Ya, belum tentu juga. Belum tentu juga. Kita harus objektif melihat persoalan, jangan terbebani dengan tagline-tagline yang di luar sana yang terlalu menyudutkan ke kepolisian. Waduh, ini berbeda nih. Oke, berarti ini bukan yang pertama. Dan menurut lo ini tuh sebetulnya kejadian ini tuh kita nggak bicara tentang, kita tidak menyimpulkan motif ya, kita tidak menyimpulkan motif polisi itu sendiri kenapa membebaskan. Tapi yang gua mau tanya nih, analisa lu nih berdasarkan apa? Polisi berani membebaskan seorang pelaku pencurian. Karena dalam dalihnya ya, untuk sebagai dasar pembicaraan kita, gua mau tayangin dulu nih sumber berita ada dari Kumparan, warga Desa Amis Indramayu geruduk polsek gara-gara isu suap pencuri dilepas. Sumbernya dari Kumparan nih. Jadi demonya ini sampai malam ya. Saya bukan mengikuti demonya, mengikuti beritanya itu sampai jam 11 malam ini masih berlangsung nih Ji. Nah, menarik karena begini Ji. Polisi ini melepaskan sudah statusnya mungkin belum tersangka ya. Terduga pelaku ya. Okay. Nah, menurut lo nih, analisa lo apa motifnya? Kenapa polisi kok berani ngebebasin? Ya ini kan jadi persoalannya adalah public distrust ya. Ketika masyarakat itu disodorkan setiap persoalan, tentunya dihadapkan kepada aparat penegak hukum dan berakhir pada persoalan yang kita itu sudah di level yang jenuh kali ya melihat yang dihadapi kita gitu. Dihadapi kita entah kita itu sebagai korban ataupun sebagai saksi gitulah. Nah, public distrust ini kan akhirnya terakumulasi ketika kepolisian gitu kan tidak berhasil memberikan akses keadilan kepada masyarakat atau kepastian hukum. Ya. Nah, kepastian hukum itu penting kan di negara kita. Betul, ini kan setuju. Untuk memastikan sebuah ketertiban sosial untuk segala aspek. Ya, jadi ketika masyarakat itu sudah tidak ada kepercayaan ya kepada aparat penegak hukum tadi, ya akan sulit untuk menilai bahwa apa yang diucapkan itu sebetulnya tulus apa enggak gitu loh. Iya, jadi kan akhirnya masyarakat yang terjadi seperti ini, ya kan, ada isu suap gitu kan, kemudian misalkan ada persoalan yang lain tiba-tiba
persoalannya mas seperti apa kita nggak tahu di media sosial, tapi ya tiba-tiba kita menilainya lain kan gitu kan. Itu kan tidak terlepas daripada public distrust-nya gitu kan. Oke, itu kan tadi tentang pendemonya ya, yang diakibatkan oleh public distrust ya. Nah, pertanyaan gue selanjutnya adalah analisa lu nih, kenapa sih, atas dasar apa sih polisi ini berani membebaskan terduga Ya pelaku? ini kan kalau misalnya kita lihat dari apa ya, sumber-sumber yang beredar di media sosial gitu kan, sumber-sumber video yang ada di akhir-akhir ini ada di publik gitu kan. Ini kan tidak terlepas daripada pemahaman daripada aparatur penegak hukumnya itu sendiri. Ketika masyarakat itu menginginkan sebuah rasa keadilan, tapi tidak bisa diperoleh dengan melaporkan gitu kan, dengan mudahnya melaporkan kepada pihak kepolisian dengan Bukan, maksud saya itu kan kamu analisa tentang demonya. Nah, maksud saya kamu punya nggak analisa tentang kenapa latar belakang polisi ini berani membebaskan terduga pelaku ini gitu. Atas dasar berani apa? Berani membebaskan. Polisi berani membebaskan terduga pelaku atas dasar apa? Lu punya analisa nggak tentang itu? Ya mungkin kan bisa jadi tadi soal tukar tambah itu sebagainya kan, pengalaman sebagai empirik kayak gitu kan. Nah, Isu-isu suap tersebut. iya, kalau saya secara personal, secara pribadi, menurut saya, ya saya belum pernah mengalami hal tersebut gitu kan. Tapi ketika masyarakat ya mungkin kalangan yang apa namanya, ya di kalangan bawah lah ya gitu kan, sering menghadapi aparat penegak hukum yang selamitan gitu kan, apa dan sebagainya. Sudah berstigma aneh-aneh. Iya, dan aparat kepolisian juga kan tentunya melihat sosok yang di hadapannya gitu kan, ketika dia itu punya pemahaman yang lebih, ya tentunya akan berhati-hati juga gitu untuk menghadapi masyarakat. Artinya ya tadi tidak mungkin kan serampangan minta tukar tambah gitu kan. Iya dong. Iya, itu analisa lu. Dan begini Ji, ini kan kabarnya sampai Kapolres turun. Ya, kabarnya sampai Kapolres turun. Dan per hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 10. Tanggal 10. Kapolseknya ini Ibtu Sujana ya. Ibtu Sujana itu dicopot dari jabatannya dan diganti ya oleh Kapolres. Nah, ini masalahnya ini, PR-nya ini bukan saja tentang kinerja Kapolsek kalau begitu. Berarti kan kalau saya mengutip dari pembicaraan Kapolri ya, ikan itu busuk dari kepalanya kan. Nah, itu saya ambil dari situ, ikan itu busuk dari kepalanya, artinya Kapolres juga harusnya bertanggung jawab. Nah, iya makanya dari kesempatan ini obrolan suka-suka ya. Ya kita harus dorong mau nggak mau bahwa Kapolres Indramayu AKBP Ari Setiawan Wibowo itu harus bertanggung jawab dengan adanya persoalan ini ya. Menurut lu pertanggungjawaban apa yang menurut lu konkret dari seorang Kapolres? Ya kalau mundur tentunya ya agak sulit lah untuk pejabat kita kan, karena budaya malunya nggak terdidik seperti sudah di Jepang ada kemarin gitu kan. Ya kita staf ahli itu mundur. Setelah kasus ST itu mundur. Karena tapi ini kita tunggu nih. Ya, tapi kan di pejabat kepolisian itu kan belum pernah ada. Ya nggak punya tradisi seperti itu, paling dicopot gitu kan. Mundur dicopot. ya, kalaupun mundur berarti kan ada tradisi di mana ya seperti apa ya, tidak menghormati keputusan pimpinannya kan gitu. Artinya harapan lu sebagai Kapolres ini bukan saja tentang kesalahan Kapolsek, tapi juga pertanggungjawabannya sampai Kapolres. Oh iya dong, karena ada apa namanya, kita kalau di TNI itu kan mengenal common liability ya, jadi pertanggungjawaban komando, karena meskipun sipil yang dipersenjatai ya kepolisian ini ya tentunya kan secara hierarki ya ini kan sistemnya komando gitu, dari garis yang paling bawah gitu di sektor, kemudian resor kan, lebih jauh lagi di Polda, kemudian Mabes Polri. Nah makanya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu kalau melihat tayangan obrolan suka-suka ya sudah seharusnya, sudah sepantasnya dan sudah sepatutnya Kapolres Indramayu KBP Ari Setiawan Wibowo itu dicopot gitu kan. Karena ini kan nggak bagus sekali untuk presiden buruk lah. Jadi presiden buruk. Ya tadi akhirnya mempertebal public distrust ya terhadap aparat penegak hukum, menambah catatan panjang lagi. Iya dong. Jadi apa namanya, dari persoalan yang di Cegedung ini kan bisa merembet kemana-mana. Nah nanti bisa jadi besok ada persoalan lagi di Sindang atau di tempat yang lain terjadi seperti ini lagi. Apakah misalkan kepolisian ingin berbenah dan peduli dengan citranya gitu, citra lembaganya gitu kan. Nah hal-hal ini kan yang perlu dibereskan dan dibersihkan gitu, nama baiknya gitu loh. Dan itu menjadi tantangan Kapolri juga ya.
pada Iya akhirnya dong. kan begitu kan. Nah, dia jangan sampai tadi tuh potong kepalanya itu hanya omon-omon gitu. Iya nggak sih? iya. Jadi harus dikonkretkan. Iya. Potong bawahan itu buruk itu mulai dari kepala, ya kepalanya harus berani bertanggung jawab. Jangan sampai tadi pagi dicopot gitu kan, seolah-olah sudah selesai. ya gitu. itu sudah selesai gitu. Padahal kan tidak gitu kan. Dari bawah ke atas itu perlu bertanggung jawab Nah, gitu. dan begini Ji, selanjutnya adalah yang menjadi pertanyaan di gue dan kebanyakan masyarakat bertanya begini. Saya nggak tahu kebenarannya, saya belum mengonfirmasi kebenarannya. Tapi ada isu diduga si pelaku pencurian ini dititipkan di polsek wilayah lain. Nah, ini kan juga menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa dititipkan di polsek yang bukan masuk ke wilayahnya? Harusnya kalau mau dititipkan ya di Polres dong, gitu kan? Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan lagi. Oh ya, by the way, setelah kejadian ini, demo ini, si pelaku ini katanya ditahan lagi. Isunya seperti itu ya, beritanya ditahan lagi dan tapi dititipkan di polsek wilayah lain. Nah, ini juga menjadi pertanyaan gue, kok bisa ya dititipkan di polsek lain? Kalaupun harus dititipkan harusnya di Polres dong. Ya, di tahanan titipan kan. Bukan di tempat di polsek lain. Nah, ini disclaimer kalau misalkan kalian tahu dasar hukumnya silakan ditulis di bawah ya. Tapi ini menjadi pertanyaan gue. Nah, menurut lo nih Ji, apakah setelah diganti Kapolsek ini, terus masalah ini kita sudah anggap beres selesai? Atau menurut lo, ini harusnya ada laporan lagi nih ke atas atau ada tindak lanjut lagi nih gitu? Ya sudah seharusnya tadi dari pimpinan tertingginya ya. Misalkan ini kan Polres Indramayu masuknya di Polda Jawa Barat nih, ya. Zona wilayah hukumnya. Ya harusnya Kapolda hadir di situ untuk memberikan keterangan bahwa ya kita akui aja dengan legowo bahwa kita itu salah gitu kan. Apalagi tadi konteksnya itu soal tahanannya ketika sudah keluar diciduk kembali gitu kan. Itu kan ada gesekan pada persoalan hak asasi manusianya kan. Nah, terus kemudian dari sisi aparat penegak hukumnya berarti kan dia tidak bisa memberikan rasa aman gitu. Berarti kan dia merasa apa ya? Tidak pede lah untuk bisa membuat keputusan. Iya, untuk menegakkan aturannya sesuai dengan wilayah hukumnya gitu loh. Dan gini Ji, ini ada berita juga katanya tuh dasar polisi ini melepaskan si terduga pelaku ini karena tidak ada laporan dari korban. Nah, ini menjadi pertanyaan gue. Sebetulnya tadi gue baca-baca sedikit tentang undang-undang pencurian ya dia. Terkait itu saya mau memetakan ini masuk ke ranah delik aduan atau delik umum. Nah, gue juga sempat WA lo, ini sebenarnya delik aduan apa delik umum nih Ji? Lalu jawab apa tuh waktu itu? Delik umum, delik biasa. Delik umum. Jadi tidak perlu ada aduan korban. Betul. Tidak perlu ada aduan korban. Nah, ini yang harus digarisbawahi ini. Dan menjadi pertanyaan dari banyak orang, kok bisa polisi melepaskan dengan dalih tidak ada aduan korban, sedangkan ini masuknya ke delik umum, begitu kan? Nah, itu menjadi pertanyaan. Apakah itu bisa diproses secara kepolisian, Ji? Tindakan-tindakan kesalahan tersebut. Bisa dong. Menurut lo proses yang harusnya ditempuh itu seperti apa? Kesalahan menerapkan aturan kan? Ya, iya kan? Sebetulnya kan ini deliknya delik umum ya, delik biasa. Nah, sebelum gua ngejawab persoalan tadi, ya apa sih yang membedakan delik aduan dengan delik umum? Nah, kalau delik umum itu kan tanpa adanya persetujuan daripada korban secara langsung, itu polisi sudah bisa memproses. Ya, seperti apakah persoalan yang deliknya umum? Contohnya ya kan pembunuhan. Ya, ya, karena korbannya kan sudah mati, nggak mungkin lapor kan begitu kan? Ya makanya kan. Ya makanya masuk ke delik umum gitu. Nah, delik pengaduannya gitu kan, misalkan perzinahan, pencemaran nama baik. Nah, misalkan lu nih maki-maki gua gitu kan. Nah, gua ngerasa bahwa gua ini dicemarkan nama baiknya gitu kan. Itu harus diadukan. Ya gua nggak persoalan tersebut yang nggak bisa yang mengadukan itu orang lain. Nah, harus karena gitu harus saya secara langsung gitu kan. Tapi kalau pencurian, ada orang yang menyaksikan pencurian, dia bisa melaporkan ya? Bisa. Bisa ya, walaupun bukan korban ya? Iya, ya, gitu betul. Kan. Misalkan saya menjadi saksi sebuah motor dicuri oleh seorang pencuri gitu kan, saya bisa melaporkan itu kan? Iya. Dan itu sah, tidak perlu korban.
Artinya ini Iya. kan delik umum, itu kan yang membedakan kan? Iya. Oke, selanjutnya Ji, kalau misalkan ada penerapan, banyak sekali catatan polisi salah menerapkan aturan di Indonesia ini. Oh iya, banyak. Nah, salah satunya ini baru saja terjadi. Nah, ini nih pertanyaan saya, apakah tidak ada apa? Artinya kalau kita dulu kerja itu seperti ada 3 bulan sekali, 6 bulan sekali itu ada pembekalan, terus apa namanya update ilmu lah tentang pekerjaan kita gitu kan. Ya kalau di PNS mungkin ada apa BIMTEK dan lain sebagainya gitu. Apakah di kepolisian, setahu lu di kepolisian tuh ada nggak sih? Kalau kita tidak menempuh jalur pendidikan lagi, apakah di kepolisian itu contoh di Polda, Polres atau di Polri, di Mabes Polri itu, apakah setiap anggota itu wajib mengikuti setiap per 3 bulan atau 6 bulan atau per 1 tahun itu update ilmu atau Ya kalau untuk persoalan itu secara langsung saya nggak tahu. Tapi Ya. yang saya tahu adalah setiap kepolisian, katakan sebagai penyidik, ya kan, sebagai kapolsek itu kan ada dikjurnya, Pak. Iya, Pendidikan apa tuh? kejuruannya. Kejuruannya. Iya. Nah, tentunya ketika misalkan untuk menangani sebuah tindak pidana, berarti kan bagiannya reserse. Nah, reserse itu harus mempunyai pengetahuan dasar soal hukum pidana, ya kan? Soal delik gitu kan. Sebetulnya kepolisian di dalam hal ini ya, gua koreksi tadi, sebetulnya bukan salah menerapkan pasal, salah memahami persoalan antara delik umum dengan delik aduan gitu. Ya. Ketika polisi mempunyai pemahaman bahwa itu adalah delik aduan, nah nanti akses keadilannya itu tidak tercapai masyarakat itu karena polisi paradigmanya bahwa ini ada kejadian pencurian harus ada korban, Yang harus ada melapor. Padahal nggak begitu kan. Kalau delik biasa itu ya ketika ada pencurian ya kan polisi mendapatkan laporan. Nah, ini juga harus dibedakan antara laporan dan pengaduan gitu kan. Laporan kan memberikan informasi. Kalau laporan pengaduan memberikan informasi termasuk gua juga ngaduin nih kalau lu tuh perlu diproses hukum. Pemahaman ini itu harus diedukasi nih ke dong. masyarakat. Pemahaman itu tuh dimiliki nggak oleh anggota Polri. Nah, rata-rata di Indramayu ya yang saya tahu itu ya seperti Kapolsek ataupun jenjang-jenjang yang mungkin 4 sampai 5 tahun ke depan akan pensiun itu, dia cenderung malas untuk belajar gitu loh. Nah, makanya tadi terkungkung pada persoalan ini persoalan pencurian. Ya kan kita sepakat bahwa di teori gitu secara teori ini deliknya pidana umum. Jadi tanpa ada persetujuan dari pemilik rumah ya kan kalau misalkan kita melihat ada aksi pencurian. Iya. Ada orangnya apalagi tertangkap tangan itu harus diproses gitu ya kan. Nah ketika misalkan pemahaman itu lain lagi ya akan kacau penerapan hukumnya. Setuju Gitu. Oke. Dan apa namanya setelah kejadian ini nih Ji, kita kan banyak juga kejadian-kejadian kecil yang mungkin tidak terekspos di media ya terkait ya kontroversi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Gini, apa namanya tentang Pak Kapolri itu pernah bicara tentang revolusi kepolisian atau apa reformasi kepolisian atau apa jadi Reformasi birokrasi kali. bukan beda itu beda pokoknya intinya Kapolri menginginkan instansi polisi itu harus bekerja efektif ya kan. Saya pernah mendengar pernyataan itu tapi yang menjadi masalah apakah itu implementasinya sampai ke bawah sampai ke polsek ini. Dan jangan cuma tagline presisi yang selalu kita baca gitu loh, tapi tidak sejalan dengan kemampuan SDM-nya gitu. Yang saya sesalkan kejadian ini harusnya jangan sampai terulang, tapi ini masih terulang. Bahkan kita syuting hari ini, kemarin itu ada kejadian yang hampir serupa Ji. Di mana itu? Di Desa Pabean Udik. Itu diduga pelaku jambret. Nah, itu dihakimi massa, ditangkap oleh polisi. Korbannya pada hari itu belum lapor dan si pelakunya dilepaskan. Nah, terduga pelakunya. Besoknya hari ini, at least hari ini si korbannya baru melapor dan itu pelakunya baru ditangkap lagi. Ini kan sama. Ya kan ini kan sama, kasus yang hampir mirip gitu dan ini terjadi lagi. Artinya ini terjadi di beberapa polsek di Indramayu. Artinya pemahaman tentang delik aduan dan delik umum ini sebetulnya ini pengetahuan yang dasar tapi polisi tidak tahu. Nah, menurut lo apa nih langkah yang harus dilakukan oleh jajaran tinggi petinggi Polri untuk ya membereskan lah ini anak buahnya nih yang nggak paham soal aturan nih gitu kan yang akhirnya salah penerapan dan akhirnya masyarakat dirugikan dan kepastian hukum. Nah, menurut lo apa nih langkah yang harus dilakukan oleh petinggi-petinggi Polri untuk membereskan nih
oknum-oknum polisi yang nggak paham begini-begini nih? Ya tadi harusnya upgrade pengetahuan ya. Jadi ketika itu berasal daripada, kan biasanya Kapolsek ini tadi yang saya bilang kan, angkatannya tuh angkatan-angkatan lama gitu. Ya, yang hampir pensiun. Ya, kadang-kadang begitu kan. Nah, ketika kita bicara dengan kepolisian yang sudah inspektur di usia-usia 20 tahunan gitu kan. Itu kan paradigma pemidanaannya berbeda gitu kan. Iya. Nah, polisi ya yang angkatan-angkatan atas itu cenderung dia bermain di persoalan harus ada kerugian material, harus ada korbannya gitu kan. Nah, makanya ketika ada sebuah persoalan yang memang itu tentunya polisi bisa reaktif ya. Ya kan kalau kita bicara ketangkap tangan kan ya sudah, mau apa lagi lo gitu iya, kan? Iya, karena secara empirik pun kita sudah melihat gitu, sudah menyaksikan ya kan. Apalagi untuk persoalan mendengar gitu ya kan, itu bisa langsung diproses gitu. Iya, secara empirik. Iya, coba kita bayangkan ketika kita itu pergi ke suatu daerah ya untuk mudik, katakan begitu kan, rumah kita ditinggal kosong dan kemudian disusupi ada maling gitu kan. Ya, terus kita diharuskan untuk melapor, sedangkan kita misalkan ada di Bali gitu kan dalam hari itu. Lalu kemudian tetangga kita melaporkan itu. Iya, melaporkan itu menyiduk maling itu gitu kan. Terus kemudian dibawa ke polsek, akhirnya dilepaskan. Akhirnya tentunya dilepaskan lagi. Karena tidak ada korban yang melapor. Karena tidak ada korban secara langsung untuk melapor gitu kan. Itu kacau sih. Ruwet negara kalau begitu. Iya, ya berarti kan besoknya maling itu akan lebih cerdas lagi. Dia akan mencari targetnya yang tidak ada di lokasi. Yang tidak ada di kota lah misalkan gitu kan. Misalkan di Indramayu orangnya lagi di Jakarta gitu kan. Oh iya, ini rumahnya kita ada di situ, nanti cari rapor gitu kan. Ini kan sama aja persoalannya kayak yang dia lapor soal mobilnya itu dibawa oleh oknum TNI kan. Iya yang kemarin. Iya kan, sampai akhirnya meme itu keluar katanya, "Pak, mobil kita dibawa lari." Oh, ntar dulu. Buat laporan dulu. Ya, kabur gitu kan. Iya, oke. Iya, ya disitulah pentingnya bahwa ada urgensi nih gitu kan untuk persoalan itu. Gitu. Oke. Ini kayaknya bisa diganti dulu obrolan suka-suka dong. Oh ya, oke, siap, kita ganti dulu. Ini agak muak juga. Cepet diganti aja deh. Gitu. Gini. Oke, Ji. Ada pertanyaan paling mendasar nih. Menurut gue hari ini tidak semua masyarakat itu memiliki akses yang cukup untuk informasi hukum atau informasi tentang kepastian hukum di negara ini. Tidak semua masyarakat, khususnya di daerah-daerah seperti di Indramayu, daerah pinggir itu di grassroots lah. Jadi masyarakat tuh terkesan enggan berhubungan dengan instansi kepolisian, baik itu melapor sebagai pelapor, baik itu sebagai saksi. Bahkan masyarakat itu sudah memiliki stigma negatif karena ya mungkin kemarin viral lagu bayar-bayar ya, mau lapor polisi bayar gitu kan, mau ini bayar. Jadi lagu itu juga jadi cerminan stigma di masyarakat sebetulnya kan. Nah, hari ini masyarakat itu salah satunya kejadian tadi itu tuh diakibatkan oleh si korban ini malas sebetulnya melapor. Karena pemahaman si korban ini yang saya dapatkan dari sumbernya, itu si korban ini nggak mau melapor karena ya sudahlah, ngapain melapor, saya takut keluar uang gitu loh, saya takut ini karena ya itu ketidaktahuan. Padahal ya di kepolisian untuk laporan ya tidak ada pembayaran gitu kan sebetulnya kan, tidak ada harus keluar biaya. Nah, ini menurut lo ini pentingnya edukasi hal seperti ini tuh sejauh apa sih kita mementingkan ini gitu loh, menjadi prioritas edukasi kepada seluruh masyarakat ini gitu. Ya jadi kan sebetulnya ya, kalau saya sih menilainya bahwa sebetulnya masyarakat itu nggak bodoh-bodoh amat. Sebetulnya dia paham bahwa pelayanan yang ada di Polri ya kan, di kepolisian itu nggak bayar. Tapi kebanyakan gitu ketika dia itu mencoba untuk inisiatif baik tadi membuat laporan apa lain sebagainya. Nah, faktanya dia menghadapi persoalan tersebut gitu loh. Ya kan? Sehingga dia kan sudah bisa membaca hal tersebut, ya malas lah gue kan untuk laporan gitu kan. Nah, makanya di video saya juga gue bilang bahwa ya ini kalaupun masyarakatnya harus melapor dan dia tidak mau melapor, kan harus ada tanda tanya yang perlu kita cermati gitu. Kenapa? Di balik dia nggak mau membuat laporan tuh apa gitu kan. Padahal di narasi yang gue baca itu kan dia sudah memberikan keterangan. Terus betul, polisi membutuhkan apa lagi? Keterangan sudah diberikan, pelakunya ada dan ngaku kan gitu kan. Apalagi sebelumnya itu persoalan-persoalan yang dilakukan dari terduga pelaku juga
ada di warga sekitar juga. Sebetulnya ini akumulasi, Ya, ya, akumulasi ya. dari Dari persoalan-persoalan semua yang sebelumnya, persoalan-persoalan ya sebelumnya. kan. Puncaknya ada di hari ini gitu loh, ketika pelaku tertangkap tangan diberikan kepada kepolisian, lalu kemudian komentar netizen kan di media sosial Oke, mengatakan oke, oke. bahwa kita sudah capek nangkap, diberikan ke kepolisian, kepolisian malah membebaskan gitu Iya, loh. iya, siap, Tapi siap. ketika di sisi lain kita mengurus sendiri dalam artian akan dibabak belurkan gitu. Iya, iya. Kita salah juga. Salah juga, karena berhadapan dengan iya, hukum benar, gitu kan. benar. Nah, makanya sebetulnya ya secara aturan ya tentunya kita nggak bisa main hakim sendiri, tapi di sisi lain ada seperti itu. Jadi Masyarakat kan jengah paradoks gitu. kan. Betul, Di sisi paradoks. lain seperti itu, sisi Ya, lainnya lingkaran seperti setan ini akan lagi, selalu gitu. seperti itu. Gitu. Nah, oke. Sebetulnya karena di pasal 2 Undang-Undang Kepolisian itu ada tugas fungsi kepolisian, kepolisian juga bisa masuk di situ untuk menyuluhkan pengetahuan hukum pada masyarakat. Penyuluhan atau Penyuluhan edukasi. hukumnya, iya kan, secara informasi apa lain sebagainya gitu. Ada Kamtibmas dan lain sebagainya. Tetapi kan yang terjadi sekarang kan akhirnya semakin buruk citra yang ditorehkan oleh lembaga itu sendiri gitu kan. Dan kadangkala dia itu tidak mau berbenah malah akhirnya ngeles kan. Ya ini kan ngeles kan. Iya, Seperti menjadi ini nih. nambah muak aja gitu Iya, masyarakat. jadi klarifikasi gitu kan. Kapolsek mengatakan bahwa ini seperti ini seperti ini, terus kemudian masyarakatnya tiba-tiba nggak mungkin kita ini apa sebagainya. Jadi kan sudah tidak percaya lagi ke Sudah jengah lah gitu ya. Iya, dan Oke. itu menjadi bola salju ya yang Terus membesar. yes, Terus yes, membesar. yes. Jadi, Oke, Ji. Gue masih ngomong ngobrol banyak, tapi kita terbatas durasi, Ji. Jadi gini, kesimpulannya adalah ini menjadi PR besar, lagi-lagi menjadi catatan dan PR besar Polri. Ini saya sih berharap ini menjadi isu nasional, Ji. Biar cepat Kapolri melihat ini gitu loh, dan lalu membereskan anak buahnya nih di bawah nih gitu loh. Jadi jangan sampai kejadian ini menjadi salah mutlak seorang Kapolsek saja. Ya itu tadi. Oke, Ji, makasih banyak. Sudah datang di OSS, Ji. ya terima kasih OSS nih. Jadi teman-teman semua, kita ambil kesimpulan dari obrolan kita ini adalah kita sebetulnya jangan takut melapor gitu loh, jangan takut melapor. Karena kita harus tetap optimis dengan lembaga ini karena masih banyak orang-orang baik di dalam Polri ini gitu. Hanya saja kita tetap juga harus mengawasi, sama-sama mengawasi sehingga instansi ini menjadi instansi yang masyarakat miliki sebagai tempat untuk penegakan hukum. Jadi Jadi kontrol sosialnya harus ada. iya, tetap kontrol sosial, tapi juga kita jangan pesimis dengan instansi ini. Kita tetap harus optimis, harus juga memberikan kepercayaan kepada masih banyak polisi-polisi baik di luar sana gitu. Terima kasih banyak, Ji. Thank you. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rizky Zaki dan Panji Purnama pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.